untuk kelas 1 baru ini semuanya proses awal dimulai dari as-sofah terlebih dahulu. Jilid 1. Oh iya, Iya. jilid 1. Jadi kelas 1 semuanya menyelesaikan jilid 1 terlebih dahulu. Harus Pak ya? Harus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Takmirul, jumpa lagi dalam acara Bisikan Bincang Santai Pendidikan. Nah, di sini bersama Pak Guru, perkenalkan nama Pak Guru Pak Sohib, biasa dipanggil dengan Pak Sohib ganteng begitu ya, boleh ya. Di sini Pak Sohib sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Wahid. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sohib. Ya, di sini nanti kita akan berbincang-bincang seputar pembelajaran tahsin tahfidz di SD Takmirul Islam untuk beberapa bulan kemudian. Nah, silakan Pak Wahid terlebih dahulu untuk mengenalkan diri kepada Bapak, Ibu, serta Ananda yang ada di rumah. Ya, serta menyapa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi SD Takmirul Islam Surakarta dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru banggakan, yang soleh dan solehah, yang rajin-rajin, semoga senantiasa diberikan kesehatan, lahir dan batin, juga termasuk kepada Bapak Ibu wali murid, ayah bunda, bapak mama di rumah, semoga senantiasa dibersamai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita semuanya semoga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana bala musibah, termasuk kita dijaga dari pandemi ini ya. Terima kasih dan amin Allahumma amin. Amin ya. Ini Bapak Ibu serta Ananda semuanya, selain sebagai wakil kepala sekolah, beliau juga salah satu dari penasehat di tim Al-Quran. Jadi kalau ada apa-apa kita sering minta masukan ke beliau, kita sering minta pengarahan ke beliau, sehingga dalam proses pembelajaran tahsin tahfidz itu lebih terencana dan lebih baik tentunya. Terima kasih Pak Wahid. Dan jangan lupa Bapak, Ibu, serta Anda semua juga boleh loh menyapa kami, menyapa Bapak, Ibu guru, serta karyawan yang ada di SD Takmirul Islam Surakarta. Di komen ya, begitu. Ya. Jadi Pak Wahid, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini terlebih untuk ayah, bunda, atau anak-anak kita yang baru masuk di tahun ajaran baru ini. Tentunya masih bingung dong. Jadi di sekolah kita itu ada pembelajaran, ada pelajaran tahsin tahfidz. Apa itu Pak tahsin tahfidz? Pelajaran atau mata pelajaran tahsin tahfidz ya Pak Sohib, yaitu intinya pembelajaran Al-Quran. Ada di SD Takmirul Islam itu pembelajaran Al-Quran itu dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan metode as-sofwa. Iya. Kemudian yang kedua binadri. Binadri itu binadri itu membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran, melihat Pak ya. Melihat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tahfidnya. Tahfidz itu menghafalnya. Menghafal. Iya. Nah, kalau yang pertama adalah as-sofwa, itu terkhusus bagi anak kelas 1, 2, 3, dan 4, bahkan kelas 6 yang dari awal belum bisa membaca Al-Quran. Kita metodenya menggunakan metode as-sofwah. Ya, as-sofwah ya, itu ada 4 jilid. 4 jilid ya. Untuk kelas 1 baru ini semuanya proses awal dimulai dari as-sofah terlebih dahulu. Jilid 1. Iya. Jadi kelas 1 semuanya menyelesaikan jilid 1 terlebih dahulu. Harus Pak ya? Harus ya. Jadi meskipun di kelas TK dulu, di TK dulu sudah selesai Iqra atau di metode yang lain, tetapi di SD Takmirul mungkin nanti bisa lebih cepat untuk
as-soffah ini nanti. Iya. Kemudian untuk kelas 2 itu as-soffah jilid 2. Itu minimalnya KKM-nya. Kemudian kelas 3 as-soffah jilid 3 dan kelas 4-nya as-soffah jilid 4. Diharapkan dari masuk sekolah di SD Takmirul yang belum bisa membaca Al-Quran, harapannya di kelas 4 paling lambat di kelas 4 itu sudah menyelesaikan as-soffahnya dan diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, tahsinnya dengan bin nadhri, membaca Al-Quran. Nah, dari tahapan bin nadhri ini, anak yang sudah selesai as-soffah Pak Sohib ya, kemudian dilanjut dengan membaca Al-Quran dimulai dari juz 1. Dimulai dari 1 bertahap gitu ya, bersambung-sambung terus, melanjutkan terus yang sudah dibaca, besoknya lagi melanjutkan, seterusnya melanjutkan lagi, diharapkan nanti sampai selesai. Semoga anak-anak nanti kelas 6 ya sudah selesai dan gitu dihatami tentunya ya. Nanti kita juga ada program as-soffah atau binador yang sudah selesai nanti dihatami ya. Kemudian ada satu lagi yaitu tahfidnya. Tahfidz itu menghafal. Menghafal. Dan dimulai dari kelas 1 juga, selain membaca as-soffah ya, dari nol itu tadi bagi anak-anak yang tetap harus mulai dari as-soffah 1, di sisi lain juga harus menghafal Al-Quran dari surah-surah pendek, juz amma. Dari surah apa Pak itu? Dari surah An-Nas. Dari surah An-Nas karena suratnya pendek-pendek. Kelas 1 KKM-nya targetnya sampai surah Al-Alaq. Al-Alaq. Ya, Iqra bismi. Ya, jadi sudah hafal Pak. Sudah hafal. Jadi dari An-Nas kelas 1 itu naik ke kelas 2 sudah hafal sampai surah Al-Alaq. Harapannya seperti itu. Kemudian nanti kelas 2 melanjutkan setelah selesai surah Al-Alaq, kemudian kelas 2-nya menyelesaikan sampai nanti mau kelas 3, kenaikan kelas 3 selesai surah Al-A'la. Surah Al-A'la ya. Dari beberapa surat itu agak-agak panjang dikit ya. Itu diselesaikan di kelas 2. Itu KKM-nya. KKM di kelas 3 sekarang. Kelas 3 nanti proses pembelajaran 1 tahun menghafal selesai sampai surah Al-Infitor. Al-Infitor ya. Nah, kemudian nanti di kenaikan kelas 4, selama kelas 4 menghafal juz amma selesailah sampai surah An-Naba. Juz 30 selesai gitu ya. Harapannya selesai di kelas 4. Tapi mohon maaf ada yang belum hafal juga gitu. Yang sudah hafal juga banyak. Yang sudah hafal juga banyak. Yang belum selesai di kelas 4 juga ada beberapa. Karena ini adalah target dan harapan pembelajaran tahsin dan tahfidnya seperti itu. Karena di SD Takmirul ini materi pelajaran tahsin tahfid itu memiliki porsi yang besar dan memiliki muatan jam pelajaran yang banyak sehingga menjadi program unggulan di SD Takmirul gitu. Iya, saya hampir 44 jam loh Pak. Teman-teman semua yang di TT itu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ilmunya ya. Oh iya Pak, dalam seminggu sekali itu pelajaran tahsin tahfidz di SD kita itu kira-kira ada berapa kali Pak? Ada berapa jam? Oh iya, untuk pelajaran tahsin tahfidz sendiri, karena mendapatkan porsi jumlah jam yang besar, contoh di kelas 1 itu jam tatap mukanya itu kurang lebih 10 jam tatap muka dalam 1 minggu. Kelas 1, 2, kemudian kelas 3, 4, 8 jam, kelas 5 dan 6 kurang lebih 6. Nah, ini tentunya sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD Takmirul Islam. Nah, ketika bisa tatap muka, pembelajaran normal itu ya, itu Bapak Ibu guru pengampu tahsin tahfidz bertatap muka dengan anak-anak kurang lebih ya hampir setiap hari dalam 1 minggu itu ya, terutama di kelas 1, 2.
Kelas 1, 2 itu paling enggak ya 4 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Oh, 3 kali pertemuan ya. 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Ini di masa normal pembelajaran. Nah, ketika di masa-masa yang pandemi seperti ini kan menjadi permasalahan tersendiri ya, terutama bagi sekolah dan juga anak-anak. Bagaimana ini? Karena yang namanya pelajaran Al-Quran itu harus bertemu untuk melihat bagaimana safahiyana pengucapan pelafalannya Al-Quran, huruf fasih tidaknya ya kan, sehingga kami sendiri juga harus memberikan kebijakan bagaimana cara untuk menyetorkan bacaan-bacaan yang menjadi pelajaran unggulan di SD Takmil itu. Nah, oleh karena itu dari sekolah ini memprogramkan mengambil kebijakan bahwa pembelajaran tahfidz ini di rumah tetap harus berlangsung, Mas. Harus berlangsung. Ya, dan ini dipandu oleh guru tahsin tahfidznya masing-masing, bekerja sama sekali lagi dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah untuk melaporkan kepada Bapak Ibu pengampu tahsin tahfidznya. Jadwalnya kemarin sudah diberikan. Jadwalnya sudah diberikan ya. Cuma ada ralat ya. Jadi kalau nggak sesuai, ada yang nggak sesuai, mungkin kelas 1 itu kemarin ada yang hari Selasa, Rabu. Nah ini di pandemi ini kelas 1 itu kegiatan tahsin tahfidznya di hari Senin. Begitu. Kelas 2 Selasa, kelas 3 Rabu dan seterusnya. Yang penting Bapak Ibu guru senantiasa bisa memantau, target perolehan dari pelajaran tahsin tahfidz, membacanya kalau kelas 1 as-soffahnya dan hafalannya sampai surah apa, sampai halaman berapa as-soffahnya tetap terpantau. Tentunya sekali lagi Pak Sohib ya, tentunya kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu orang tua, ayah bunda di rumah gitu ya. Ya itu tadi jadwalnya ya, jadwalnya paling tidak itu kita seminggu sekali gitu. Seminggu sekali. Sekarang model sistem pembelajarannya Pak, model sistem pembelajaran tahsin tahfidz di masa new normal ini seperti apa kira-kira? Nah, modelnya nanti kira-kira sekolah itu merencanakan sepertinya, bukan kira-kira, tapi sudah merencanakan. Oh, sudah merencanakan ya. Nah, sejak awal kita sudah merencanakan bahwa 1 minggu itu kan lewat daring. Ya. Daring. Bapak Ibu guru pengampu tahsin tahfidz memberikan checklist sampai berapa hafal yang diperoleh, halaman yang dibaca, kemudian di-sharekan atau dilaporkan kepada orang tua lewat grup kelas dan sebagainya. Kemudian nanti orang tua memberikan umpan balik kepada pengampu tahsin tahfidznya bahwa Ananda di rumah sudah menghafal atau membaca halaman sekian seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu guru pengampu tahsin tahfidz sesuai dengan pengampuannya, sesuai dengan anak yang diampunya itu membetulkan atau mencatat kurang lebihnya seperti apa. Kalau ada yang salah dibetulkan, dikoreksi seperti itu. Ya Pak, itu memang butuh kerjasama ya antara guru, wali siswa, semuanya lah kita butuh kerjasama yang baik. Tentunya nanti ini bisa lewat voice juga bisa, bisa lewat video call juga bisa Pak Sohib ya. Ya yang lebih memudahkan, intinya tidak memberatkan kepada orang tua, tidak memberatkan kepada pengampu tahfidz, kita hanya menjembatani bagaimana bentuk pelayanan. Karena ini tanggung jawab Bapak Ibu guru, terutama tahsin tahfidz ya, dalam melayani anak-anaknya, dalam melayani siswa-siswa kita agar target ini bisa terlampaui. Terlampau. Dan proses pembelajaran juga nggak berhenti begitu saja. Terus ini Pak, memang tadi kan sudah disebutkan jadi ada pantauan begitu kan. Untuk memantau dan memastikan anak-anak melaksanakan kegiatan tahsin tahfidz di rumah, maka di SD ini membuat kegiatan atau program pembiasaan mengaji. Nah, ini Pak, apa itu pembiasaan mengaji? Terus apa perbedaan dengan pembiasaan mengaji
dengan pelajaran tahsin tahfidz? Iya. Untuk pembiasaan mengaji ini yang memantau adalah wali kelas. Wali kelas. Nah, bisa jadi pembiasaan mengaji ini anak-anak melaporkan menghafalnya atau membaca Al-Quran atau as-sofahnya itu dilaporkan lewat wali kelas bahwa Ananda sudah membaca as-sofah atau sudah membaca Al-Quran dari surat apa, ayat berapa sampai ayat berapa, atau tahfidznya membaca atau menghafal dari surah apa, ayat berapa sampai ayat berapa atau surah keberapa, atau murojaah, atau murojaahnya. Murojaah itu apa? Mengulang mengulang hafalannya yang sudah dihafal kemarin ya. Jadi boleh pembiasaan mengaji yang ada pada jadwal itu diisi dengan murojaah atau mengulang hafalan yang sudah dihafalkan di sebelum-sebelumnya. Oh ya, saya sudah menghafal surah An-Nas, dicatat di situ. Kalau hari itu bahwa Ananda sudah membaca murojaah surah An-Nas, dicatat pada buku pantauan. Ada juga yang mencatat pada pantauan online juga ada. Jadi pantauan bisa jadi buku. Nggak perlu dilaporkan hafalannya ya, nggak perlu dilaporkan hafalannya lewat video, maksudnya lewat video, voice note, nggak perlu. Tidak perlu. Hanya pelaporan. Hanya pelaporan menulis saja. Hanya lapor. Itu yang khusus pembiasaan mengaji ya. Iya, pembiasaan mengaji itu cukup ditulis lewat buku pantauan atau lewat pantauan online saja. Seperti itu. Dan yang terakhir ini Pak, terakhir ini penting sekali. Bagaimana sistem penilaian? Karena kemarin kan ada yang dinilai, ada yang enggak. Nah, ini kita clearkan di sini. Bagaimana sistem penilaian dan syarat dikenaikan surah selama PJJ atau daring ini? Bagaimana Pak? Jadi selama daring ini memang anak-anak harus melaporkan target baik membaca maupun menghafalnya kepada guru pengampunya meskipun lewat online. Nah, apakah ini sekaligus untuk bisa dijadikan taskhih dari guru pengampunya? Nah, ketika penilaian tahsin maupun tahfidz ini dinilaikan secara online, otomatis kan dicatat oleh Bapak Ibu guru pengampu. Tetapi Ananda belum didengarkan secara langsung, dilihat secara langsung bagaimana makhrajnya, benar tidaknya, tajwidnya kan belum. Sehingga penilaian tetap dilakukan dengan daring, tapi untuk kenaikannya surah ini, kenaikan terutama yang hafalannya ya Pak. Hafalannya ini tetap harus kita rencanakan tatap muka dengan guru pengampunya. Nah, jadwalnya sesuai dengan kebutuhan Ananda, apakah sudah selesai satu surat atau belum. Bisa juga nanti ketika ingin naik atau tambah surah ya, ini harus kencan dulu lah dengan pengampunya. Bu, Pak, ini Ananda mau naik ke surah berikutnya. Kapan bisa taskhih pada surah tersebut ya. Ini kencan dengan gurunya di mana, kapan. Nah, ini misalnya kan Pak Sohib ini mengampu di kelas 2 misalnya, 2, terus Ananda. Nah, kelas 2 kan jadwalnya hari Selasa. Hari Selasa. Pada saat ingin menyetorkan hafalan sebagai syarat untuk kenaikan surah, berarti di hari Selasa itu. Di hari Selasa. Atau nanti kalau ada sementara rencana seperti itu, sehingga nanti kita rencanakan antara kelas atas dan kelas bawah ini tidak tumbukan jadwalnya. Nah, nanti kita ingin merencanakan bagaimana jadwal itu biar manis, sehingga Bapak Ibu guru tahsin tahfidz ini bisa memantau secara langsung untuk kenaikannya, terutama untuk kenaikan Ananda. Dan saya yakin tidak setiap hari itu langsung banyak, paling hanya 1-2, karena ada yang mendapatkan surat itu satu panjang surat banget. Seperti itu ya. Dan harapannya nanti Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali murid senantiasa bekerja sama bagaimana melaporkan terutama komunikasi dan koordinasi ketika Ananda akan
naik jenjang atau naik surah di Iya. berikutnya. berikutnya, seperti itu Pak Syafri. Ya, demikian jika Ananda ingin naik ke surah berikutnya, syaratnya yaitu kita harus bertemu secara langsung. Ya. Kalau belum seperti itu belum boleh ya. Belum boleh. Oke, Bapak, Ibu serta Ananda semua yang berada di rumah, demikian bincang singkat di episode bisikan kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan atau harapan dari Pak Wahid kepada Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya. Silakan. Ya, demikian anak-anak siswa-siswa SD Kamil Islam baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Pak Guru berharap di rumah senantiasa Al-Quran ini dibaca, dilatihkan, dan dibiasakan lewat pembelajaran atau pembiasaan mengaji dan pelajaran tahsin tahfidnya. Dan Pak Guru berdoa berharap semoga Ananda ini menjadi calon hufat Pak. Amin ya. Beriring dengan doa Bapak Ibu di rumah, ayah bunda di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah senantiasa mendoakan semoga senantiasa Ananda yang soleh-solehah menjadi anak yang diharapkan orang tua calon hufat itu tadi. Iya, amin Allahumma. Ya. Amin. Terima kasih dari Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu serta Ananda semuanya, demikian bincang-bincang kita di episode kali ini. Semoga bermanfaat, bisa dimengerti dan dipahami ya. Karena waktunya sudah hampir habis, saya Pak Sohib beserta Pak Wahid mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.